Kementerian ATR BPN. Saat ini, saudara, untuk dari proses pemadaman masih dilakukan, begitu sudah masuk ke proses pendinginan. Tadi kami juga sudah menghubungi Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan menyebutkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu malam begitu. Dan diduga ada percikan api dan juga ada asap tebal dari lantai 1 ruangan humas Kementerian ATR BPN. Untuk saat ini, saudara, kita dengarkan lagi keterangan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kita sama tim Jamrat di Jakarta Selatan. Alhamdulillah kejadian sangat cepat sekali. Gedung ATR BPN tadi jam 23 lewat ada kebakaran kecil di gedung humas di lantai 1. Alhamdulillah reaksinya cepat sekali dan bisa dipadamkan. Sampai saat ini kita belum mengetahui sampahnya apa penyebab kebakaran. Yang paling penting kita bisa atasi dan kita terima kasih sekali kepada pemerintah Jakarta Selatan yang mengakomodasikan pasien korban. Kita langsung ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dapat dilihat di layar kaca Anda, saudara, memang tadi terjadi kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN dan saat ini proses pendinginan sudah dilakukan. Proses pendinginan juga sudah dilakukan sejak pukul 12 lewat waktu Indonesia Barat, Sabtu malam. Tadi disebutkan bahwa tidak ada korban dan dugaan kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik satu unit komputer begitu, korsleting listrik dari unit komputer di ruangan humas di gedung Kementerian ATR BPN. Saat ini saudara, dari personel pemadam kebakaran sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran bersiaga dan juga 60 personel pemadam kebakaran masih berjaga di gedung Kementerian ATR BPN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, memang tadi asap hitam membumbung dari dalam gedung Kementerian ATR BPN. Dan laporan diterima oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pemadaman mulai dilakukan sekitar pukul 23 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat dan berhasil dilokalisir sekitar pukul 23 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa dirinya sudah sampai di lokasi atau di gedung Kementerian ATR BPN sekitar pukul 23 lewat 40 menit. Memastikan bagaimana dengan keadaan yang ada di gedung Kementerian ATR BPN. Tadi disebutkan bahwa saudara, informasi juga yang kami dapatkan kalau kebakaran terjadi akibat korsleting listrik unit komputer yang ada di ruangan humas. Tidak ada korban jiwa begitu dan juga dari petugas yang ada di sana dan pegawai juga sudah dievakuasi. Tidak ada petugas, maksud kami tidak ada pegawai dan kondisi saat ini api sudah bisa dipadamkan dan sudah didinginkan. Saat ini saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bongga Uwangga di kantor Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bongga, bagaimana dengan kondisi terkini di gedung Kementerian ATR BPN? Apakah pemadaman dan juga pendinginan sudah selesai dilakukan? Baik, untuk pendinginan memang sudah proses pendinginan dan api memang sudah padam. Untuk saat ini memang petugas masih berjaga-jaga atau melakukan pendinginan yang lain, seperti itu. Untuk lokasi-lokasi lain seperti itu.
Baik, lokasi-lokasi lain yang dimaksudkan itu apa, Bongga? Apakah ada ruangan lain juga yang dipantau oleh pemadam kebakaran? Baik, ya untuk mengantisipasi perembetan atau yang lain, memang petugas masih mencoba untuk evakuasi atau yang lain seperti itu. Baik, Bongga. Untuk posisi Anda sekarang di sebelah mana dari gedung Kementerian ATR BPN, bisa digambarkan kepada kami dan juga saudara Kompas TV? Baik Rama, ini kondisi saya di depan persis gedung ATR BPN atau di lobi utama. Di sini ada posisi mobil PMI atau gawat darurat untuk mengantisipasi apabila ada korban. Terus ada satu unit mobil atau milik kendaraan dari pemadam kebakaran seperti kayak blower seperti itu ya. Artinya untuk mengeluarkan asap di gedung apabila terjadi hambatan seperti itu. Ya baik, Bongga, bisa Anda tunjukkan gambar terkini kepada kita? Baik. Baik, inilah gambar terkini di lobi ATR BPN atau Kementerian ATR BPN. Rama. Iya. Untuk saat ini memang ATR BPR atau petugas keamanan dan petugas dari Damkar sedang koordinasi. Artinya memang untuk melakukan koordinasi apakah ada pegawai atau yang lain yang masih berada di gedung. Seperti itu. Dan ini ada mobil PMI yang kondisinya memang saat ini standby apabila ada korban atau ada luka atau yang lainnya seperti itu. Rama. Ya, Bongga. Apakah dari media gitu, apakah bisa dan juga diizinkan untuk mendekat ke lobi atau mendekat ke gedung Kementerian ATR BPN begitu? Baik, untuk kondisi ini memang terbatas, artinya memang baru sampai lobi saja. Untuk kondisi ini memang sedang dalam pemadaman, namun memang di beberapa mobil unit dari mobil pemadam kebakaran sudah banyak yang bergerak, artinya memang ini sudah dipastikan kondisi sudah padam, seperti itu Rama. Ya, berarti dari ada 15 unit mobil pemadam kebakaran yang standby begitu di depan gedung Kementerian ATR BPN, berarti untuk mobil ini sudah mulai bergeser begitu, Bongga? Ya, artinya memang ini nampak dari petugas sendiri bahwasanya memang sedang dalam bergerak, artinya memang sudah tidak ada selang yang di bawah untuk melakukan penyemprotan seperti itu. Ini sudah digulung selang dari petugas pemadam kebakaran. Nampak ini memang terlihat mobil satu unit pemadam kebakaran sedang parkir mengarah keluar seperti itu. Ya baik, Bongga, berarti tadi Anda sebutkan bahwa masih berjaga itu adalah mobil gawat darurat atau mobil PMI begitu ya, Bongga? Iya, betul. Ini nampak milik dari dinas dari kesehatan milik Jakarta seperti itu. Dan PMI nampak juga ada 2 unit berarti. Di sini ada 2 unit mobil ambulan yang memang sudah berjaga-jaga seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya ada yang berjaga begitu di depan gedung Kementerian ATR BPN, apakah ada korban, Bongga, hingga saat ini? Untuk saat ini memang statusnya masih nihil, artinya belum ada data korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Seperti itu. Sama. Oke. Saat kejadian begitu ya, Bongga, di pukul 23 lewat waktu Indonesia Barat tadi, apakah masih ada pegawai yang berada di dalam gedung Kementerian ATR BPN? Baik, untuk pegawai sendiri memang sudah dipastikan tidak ada, dan memang pada malam hari sudah tidak ada pegawai yang beraktivitas seperti itu. Baik, Bongga, terima kasih untuk laporannya. Nanti kita akan terhubung kembali. Ya, saudara,
Tadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi terbaru yang kami dapatkan, saudara, sudah selesai pemadaman, pendinginan juga sudah selesai dari mobil pemadam kebakaran yang tadi sempat dikerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran berserta 60 personil pemadam kebakaran sudah mulai bebersih begitu ya, dan juga sudah mulai menggulung kabelnya. Artinya ini untuk kondisi di gedung Kementerian ATR BPN sudah padam dan juga pendinginan juga sudah selesai dilakukan. Beberapa mobil gawat darurat atau mobil ambulans juga tetap bersiaga di depan gedung Kementerian ATR BPN. Usai jeda, saudara, Breaking News Kompas TV kembali lagi. Dapatkan beragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Rumah apa yang paling lucu? Ya rumah komika lah, kan penghuninya komika semua, ya kan? Enak jadi komika itu, bebas berkarir dan berkarya di mana saja. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini, saudara, dapat dilihat di layar kaca Anda dari proses pemadaman 2 unit kapal yang terbakar di dermaga 20 Pantai Marina Ancol. Diduga kapal terbakar karena adanya kesalahan teknis saat pengisian bahan bakar. Diduga adanya percikan api saat mengisi bahan bakar. Dan informasi yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan dikerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dan 36 personil. Dugaan sementara, saudara, dari kebakaran ini terjadi karena adanya percikan dari mobil ke kapal saat pengisian bahan bakar yang dilakukan pada Sabtu malam. Informasi terakhir yang kami dapatkan, saudara, 5 orang terluka dan juga 1 supir truk mengalami luka bakar. Ada beberapa kendala tadi yang disebutkan bahwa, saudara, dari proses pemadaman 2 unit kapal yang terbakar di dermaga Ancol, di mana kapal posisinya yang sudah terbakar ini mengarah ke tengah dan petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau lokasi kapal dan kesulitan untuk memadamkan api. Hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan dan dapat dilihat, saudara, di layar kaca Anda ini adalah unit kapal yang terbakar
dan proses pemadaman masih dilakukan. Api berkobar di unit kapal dan nampak petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk menjangkau kapal yang sudah berjalan ke tengah karena adanya dorongan angin. Dan untuk korban tadi disebutkan bahwa saudara ada 5 orang terluka, dan info terbaru yang kami dapatkan saudara, 1 orang meninggal dunia dari akibat kebakaran di 2 kapal di dermaga 20 Pantai Marina Ancol. Hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan dan api masih berkobar hebat. Dari visual yang Anda saksikan saudara di layar kaca Anda, inilah dari proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api dari pinggir pantai begitu saudara. Tadi disebutkan bahwa kesulitan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran yakni dari 2 kapal ini berjalan ke tengah, bergerak ke tengah begitu karena adanya dorongan angin dan sulit untuk menjangkau api, saudara. Dan dapat memang dilihat saudara di layar kaca Anda, dan petugas pemadam kebakaran masih mencoba untuk menyiramkan air begitu. Dan 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran kapal di dermaga Ancol. Informasi awalnya saudara, ada 5 orang terluka dan juga 1 sopir truk begitu terluka, luka bakar yang cukup parah, dan ada 1 orang meninggal dunia. Kebakaran terjadi akibat adanya percikan api begitu saat pengisian solar yang dilakukan malam tadi. Laporan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran diterima pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini saudara, 9 unit pemadam kebakaran ini dikerahkan dengan 36 personil yang masih mencoba untuk memadamkan api. Dan dapat dilihat saudara, memang saat ini dari petugas kesehatan dan juga petugas medis yang sudah standby begitu ya di lokasi kejadian juga sudah mengevakuasi korban kebakaran kapal di dermaga Ancol. Tadi saudara, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Diduga karena adanya percikan api saat pengisian bahan bakar solar. Dan di mana informasi yang kami dapatkan saat percikan api ini terjadi dan juga kondisi kapal sedang hidup begitu. Proses pendinginan juga pemadaman masih dilakukan saudara. Dan kami ulangi kembali untuk kesulitan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran yang masih berjibaku memadamkan api di 2 kapal yang terbakar di dermaga Ancol karena kapal ini bergerak menjauh dari tepi pantai begitu, dan inilah kesulitan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran karena jarak yang jauh dari petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dapat dilihat memang saudara di layar kaca Anda, saudara, inilah visual dari proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran akibat dari kebakaran kapal di dermaga Ancol. Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bongga Wangga
yang akan menyampaikan bagaimana dengan kondisi terkini dari kebakaran kapal di Dermaga Ancol. Baik, Bongga, Rama. selamat pagi. Baik, Rama dan saudara, selamat pagi. Iya, Bongga, untuk bagaimana kondisi terkini dari kebakaran kapal di Dermaga Ancol? Baik, untuk kondisi saat ini, informasi terbaru dari lokasi kebakaran, petugas menemukan satu meninggal dunia pada saat kebakaran kapal ini. Rama. Ya, berarti tadi kesulitan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran yakni karena kapal ini menjauh dari tepi pantai, Bongga, benar? Iya, benar sekali. Memang benar. Tadi sempat terjadi kendala karena hembusan angin memang agak kencang. Artinya memang kapal tersebut terseret ke tengah. Seperti itu. Dari informasi yang kami dapatkan, Bongga, memang sudah ada satu korban meninggal begitu dari kebakaran ini? Baik, benar sekali, Rama dan saudara. Saat ini memang petugas dari pemadam kebakaran dibantu oleh tim ambulan. Saat ini memang sudah dievakuasi atau sudah di dalam mobil ambulan untuk satu korban jiwa yang ditemukan di dalam kapal. Seperti itu. Untuk korbannya dibawa ke rumah sakit mana, Bongga? Baik, untuk saat ini memang masih menunggu visum dari pihak kepolisian, masih belum diketahui dibawa kemana satu korban yang meninggal dunia ini, Rama. Baik, Bongga. Untuk korban luka tadi juga awal disebutkan ada 5 korban luka dan juga termasuk satu sopir truk begitu. Untuk korban lukanya dirawat di rumah sakit mana, Bongga? Baik, untuk data yang tadi kita himpun, rumah sakit di pelabuhan yakni di Rumah Sakit Tulari Saroso. Artinya mohon maaf, di Rumah Sakit Saroso karena adanya luka bakar, seperti itu. Baik, Bongga. Bongga, tahan dulu, kita sudah terhubung dengan Kasiop Damkar Jakarta Utara, Bapak Gatot Sulaiman. Bapak Gatot, apakah bisa mendengar suara saya, Bapak? Baik, Mbak Rahma, mendengar. Iya, Pak Gatot, dari proses pemadaman api ini prosesnya masih berlangsung ya, Pak? Iya, masih berlangsung. Tadi kendala yang disebutkan karena dari kapal ini menjauh dari tepi pantai, begitu ya, Pak? Betul sekali, itu menjauhnya dikarenakan waktu saat awal penyemprotan dan angin juga cukup kencang, jadi kapal itu agak menjauh dari dermaga. Oke, dan saya mau konfirmasi Bapak, ada satu korban meninggal dari kebakaran ini, Pak? Masih ada tadi satu korban meninggal dan 6 korban luka. Baik, Pak. Untuk kronologi kebakaran sendiri bagaimana, Pak? Kronologi, tadi informasi yang kami dapat dari yang di pinggir dermaga, itu sedang ada pengisian bahan bakar ke kapal. Dari unit tangki bahan bakar, sedang pengisian. Di situ terjadi ada percikan api, entah datangnya dari mana, tiba-tiba api itu ada percikan langsung menyambar ke bagian kapal. Informasi demikian. Jadi percikan api ini terjadi karena saat sedang mengisi bahan bakar, begitu ya Pak Gatot? Betul sekali, betul sekali. Saat ini unit tangkinya terus kita lakukan pendinginan. Apakah api masih berkobar, Pak, kalau saat ini? Api masih berkobar itu di kapal. Kapal itu yang berjarak kurang lebih 20-25 meter dari pinggir dermaga. Oh, baik. Dan untuk dari lokasi kebakaran ini, apakah ada kapal lain, Bapak, yang berdekatan dengan 2 kapal yang terbakar ini? Kalau saat ini yang terbakar sudah tidak ada, hanya 2 kapal itu saja.
yang lain sudah jauh. Jadi artinya saat ini kapal yang terbakar artinya aman dari ke tempat yang lain. Baik Pak, tadi untuk kondisi angin saat ini bagaimana Pak di Ancol? Apakah Ya, kencang? untuk kondisi angin saat ini, jadi angin karena ini sudah menjelang pagi, ini angin cukup kencang. Dan kami tetap melakukan penyemprotan sehingga pancaran yang kami dorong ke kapal itu terkadang terbawa oleh angin sehingga tidak fokus. Jadi tetap kita melakukan pendinginan sambil menunggu daripada kapal itu sendiri habis dengan bahan bakarnya. Karena di dalam ini ada cukup banyak bahan bakar yang ada di dalam kapal. Baik Pak, kalau untuk dari operasional dermaga sendiri bagaimana Pak di sana? Apakah berdampak Pak? Untuk operasi dermaga saat ini terdampak ya, artinya tidak ada aktivitas karena sebelumnya sudah digeser menjauh dari lokasi yang terbakar. Baik Pak, Halo Mbak, ya. Halo, untuk dari BBM saat pengisian BBM tersebut, apakah banyak volume BBM yang dibawa oleh truk pengisian BBM itu Pak? kalau yang di dalam truk ya cukup banyak ya, karena truknya juga cukup besar untuk pengisian beberapa kapal mungkin Mbak, sehingga sedang pengisian. Kondisi dari kapal apakah sedang hidup atau bagaimana Pak? Karena tadi muncul percikan api dan akhirnya menyambar ke kapal. Kalau kapal itu hidup dan tidaknya, kami tidak mengetahui karena kami datang api juga cukup besar. Itu informasi yang didapat di pinggir dermaga dari saksi-saksi mata dari masyarakat yang ada di sana itu dari percikan api dari saat pengisian bahan bakar dari truk tangki ke kapal. Baik Pak, kalau untuk dua kapal tersebut jenis kapalnya apakah kapal nelayan atau kapal milik pribadi Pak? Kayaknya sih bukan kapal komersial ya, itu angkutan juga ya. Untuk angkutan bukan kapal nelayan, Mbak. Kapal angkutan. Berarti penumpang. kapal penumpang umum begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Gatot Sulaiman, Kasih Ops Damkar Jakarta Utara, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Baik, sama-sama Mbak. Pak Gatot tahan dulu, kita nanti akan terhubung kembali dengan Breaking News Kompas TV. Baik, baik. Saudara, kami saat ini Anda menyaksikan di layar kaca Anda, saudara, inilah dari kondisi dua kapal terbakar. Dan Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.
Saudara, 2 buah kapal yang sedang mengisi BBM di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu malam. Diduga 5 orang anak buah kapal dan sopir mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Banyaknya bahan bakar solar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Saudara, dapat dilihat di layar kaca Anda, saudara, inilah visual dari petugas pemadam kebakaran yang masih standby begitu dan juga mengevakuasi korban kebakaran, jenazah korban kebakaran. Saudara, kita kembali terhubung dengan Kasiops Damkar Jakarta Utara Gatot Sulaiman. Pak Gatot? Siap, pagi Mbak. Ya, Pak Gatot, ada 1 korban meninggal begitu Pak ya dari kebakaran 2 kapal di dermaga Ancol, Pak? Iya, betul Mbak. 1 orang meninggal dunia. Bapak mungkin boleh diceritakan Pak, bagaimana dengan kondisi api saat ini Pak? Api saat ini masih ada penyalaan ya di dalam kapal itu sendiri. Dan karena banyaknya bahan bakar di dalam kapal itu yang awal tadi diisi itu 8 ton, itu masih terbakar. Kita berupaya terus untuk pendinginan sampai benar-benar api itu padam. Baik Pak, untuk kondisi kapal saat ini hancur bagaimana Pak untuk kondisinya? Saat ini kapal kondisi karam ya, sudah tidak bisa bergerak kemana-mana dan penyalaan tetap masih ada di badan kapal itu sendiri yang muatan bahan bakar yang cukup banyak. Oke Pak, berarti untuk cuaca saat ini di lokasi apakah mendukung untuk pemadaman api atau ada kendala Pak? Kalau udara situasi cuacanya itu angin cukup lumayan kencang ya karena ya hembusan di pagi hari ini cukup kencang. Namun kita tetap terus berupaya untuk mempercepat proses pemadaman. Baik. Apakah ada personel tambahan Pak yang dikerahkan untuk pemadaman kebakaran ini? Nah, sebenarnya tidak ada. Nih kita kira ini cukup dengan 9 unit mobil damkar dan kurang lebih 50 personil di lapangan. Jadi cukup, namun kita tetap mengantisipasi untuk perambatan ke kiri kanannya. Baik Pak. Kalau terkait dengan akses di lokasi, bagaimana ya Pak? Apakah juga terdampak begitu Pak? Ya, akses cukup lumayan ya, sedikit padat karena memang banyak yang pada hilir mudik, apalagi tadi ambulan juga banyak yang membawa korban yang luka dan tadi kepala hitam yang membawa korban meninggal dunia. Baik Pak, untuk dari damkar sendiri bagaimana Pak upaya untuk mencegah api merembet ke tempat lain begitu Pak? Ya baik, kita mengantisipasi ya, ada 1-2 nozzle atau pemancar kita yang mengantisipasi untuk apabila ada api yang menjalar lewat air dengan solarnya itu, kita antisipasi. Namun sampai saat ini api tidak keluar dari badan kapal itu sendiri, artinya tidak merembet ke tempat yang lain karena kapal itu memang agak berjarak dari dermaga dan aman dari tempat yang lain. Untuk kondisi saat ini kapal masih bergerak ke tengah Pak, apa sudah berhenti begitu? Sudah berhenti Mbak, jadi kapal sudah karam. Berarti kalau untuk kondisi kapal karam begitu, apakah menunggu untuk api padam sendiri Pak atau bagaimana Pak? Ya menunggu api padam, artinya padam ya kita semprotkan, kita dinginkan dari luar. Karena hembusan dan angin yang cukup kencang sedikit mempersulit kita dalam proses pemadaman. Berarti menunggu untuk api padam sendiri dan juga penyemprotan masih tetap dilakukan. Mungkin kalau untuk berapa lama Pak pemadaman ini biasanya?
dengan Ya kondisi biasanya seperti kalau ini? begini makan waktu kurang lebih 1 jam Mbak ya. Mudah-mudahan 1 jam sudah selesai ini. Kita upayakan Mbak. Berarti upaya pemadaman masih terus dilakukan begitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik Pak Gatot, untuk dari apa yang harus dilakukan begitu Pak yang untuk mencegah terjadinya kembali kebakaran, di mana tadi disebutkan bahwa adanya percikan api saat pengisian BBM di dalam kapal begitu Pak. Mungkin upaya atau pencegahannya bagaimana Pak? Baik untuk pencegahan saat ini kita tetap mengcover daripada perambatan ke kanan dan kiri sehingga dan yang ke dermaga. Jadi api hanya tetap di atas di tengah-tengah air saja Mbak. Jadi tidak merembet ke pinggir dermaga. Demikian. Baik Pak, untuk dari satu korban meninggal tadi apakah sudah diketahui identitasnya Pak? Untuk identitas kami belum didapat ya karena awak kapal sendiri tidak ada. Sebagian luka dan 1 meninggal dunia. Belum kita dapat untuk identitasnya. Baik Pak, tadi kami mau mengkonfirmasi kembali. Tadi ada 6 korban luka dan juga 1 korban meninggal. Untuk dari korban luka dan korban meninggal ini dibawa ke rumah sakit yang sama Pak? Tepatnya di rumah sakit mana? Kalau rumah sakitnya kami tadi tidak konfirmasi ya dari ambulan yang membawa. Karena langsung dibawa Mbak. Yang luka juga demikian sehingga kami tidak menanyakan dibawa ke rumah sakit mana. Baik, berarti belum diketahui rumah sakit mana tujuan dari korban luka dan juga korban meninggal ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Baik, Bapak berarti mungkin Bapak bisa dijelaskan kembali Pak untuk kondisi saat ini bagaimana? Untuk kondisi kapalnya Pak? Kondisi kapal saat ini masih ada penyalaan di badan kapal itu sendiri karena bahan bakarnya dan kondisinya juga intinya aman dari lingkungan yang lainnya. Tidak berdekatan dengan perumahan maupun dari bangunan sekitar dermaga. Baik, terima kasih Pak Gatot Sulaiman, Kasih Ops Damkar Jakarta Utara, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Baik, selamat pagi. Baik saudara, tadi terjadi kebakaran 2 buah kapal di Ancol, Jakarta Utara. 1 korban meninggal dan ada 6 korban luka. Untuk korban saat ini sudah dievakuasi dan proses pemadaman dan juga pendinginan 2 kapal yang terbakar sudah atau masih dilakukan. Terima kasih saudara, Anda sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahma Piliang.